Assalamualaikum, izin Jenderal, perkenalkan nama saya Bribtu Yulistia Budi, tugas di Polsek Kulawi, Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah. Saya ingin bertanya dengan pernyataan Jenderal yang di video awal saya, yaitu jika kritik Polri akan menjadi sahabat Kapolri. Itu pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat atau untuk siapa? Izin Jenderal, kalau pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat, saya yakin 90% tidak akan ada masyarakat yang berani mengkritik Polri. Karena apa? Saya sebagai contohnya, Jenderal. Saya, anggota Polri, mengkritik oknum Polri yang suka memotong hak anggota, malah saya yang kena kode etik. Apalagi masyarakat yang kritik, otomatis pasti masyarakat takut akan dapat hukuman. Izin Jenderal, konten-kontenku tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan institusi. Kontenku bertujuan agar para oknum yang suka memotong hak anggota itu sadar dan adil pada sesama anggota Polri. Izin Jenderal, saya hanya manusia biasa yang tidak luput juga dari kesalahan, dan apa salahnya jika saya ingin berubah menjadi yang lebih baik untuk institusi. Kenapa permasalahan ini saya tidak melapor ke Polda? Izin, jika saya melapor ke Polda, saya yakin tidak akan diproses, karena sudah banyak contohnya. Sekarang ini masih banyak surat kaleng yang menuju ke Mabes yang diviralkan di medsos. Berarti tandanya kan mereka sudah melapor, mungkin tidak diproses. Izin Jenderal, saya memohon langsung kepada Jenderal untuk turun langsung menangani kasus etik saya yang mengkritik oknum anggota Polri yang suka memotong hak anggota, dan menelusuri langsung anggaran di tempat saya tugas. Kontenku ini bertujuan agar kita sesama manusia harus adil dan tidak mengambil hak-hak sesama anggota Polri. Jika konten-kontenku memang cerita hoaks atau mengada-ngada, saya siap di PTDH atau dikeluarkan dari institusi. Mohon maaf Jenderal jika kata-kataku agak kasar, ya beginilah logatku karena saya ini dibesarkan di tanah Sulawesi. Izin Jenderal, saya bukan mental surat kaleng, saya berani bersuara karena dukungan dari sebagian rekan-rekan kita di Indonesia dan terutama dari keluarga. Izin, video ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan siapapun. Nama saya jelas, tempat tugas saya jelas, dan saya tidak menggunakan penutup wajah. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu takdir saya dan yang menentukan ajal saya. Salam presisi. Weh, luar biasa ini ya, Pak Setiabudi. Saya bangga dengan orang-orang yang idealis seperti ini. Apa yang Pak Setiabudi sampaikan itu benar adanya. Ya, sebagian besar, bahkan nyaris ya seluruh rakyat Indonesia mungkin takut melaporkan oknum-oknum aparat yang bersalah. Ya. Maka Pak Setiabudi sebagai anggota polisi yang berani melaporkan terkait masalah-masalah yang ada di internal, itu suatu keberanian luar biasa. Saya salut. Ya kan? Saya sependapat ya, karena nyaris tidak ada orang berani seperti itu. Cuma mungkin caranya harus diperhalus. Ya, mungkin contoh menemukan penyalahgunaan wewenang, ya seperti memotong begitu. Itu kalau bisa sebelum dipiralkan, ya buat laporan berjenjang, ya mudah-mudahan sampai ke tingkat Mabes Polri, dan kalau bisa di Mabes Polri ada suatu pengaduan ya dari bawahan untuk menyampaikan sesuatu, ya karena memang tidak bisa dipungkiri rata-rata yang namanya sebagai anggota atau bawahan ya takut menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, berbagai macam alasan, ketakutan. Apakah mungkin takut dimutasi dan sebagainya. Dan itu wajar. Tapi terkhusus untuk Pak Setiabudi ya, saya hormat. Saya sepemikiran dengan itu. Dan saya juga dulu seperti itu. Ya, pokoknya yang tidak sesuai, ya kalau saya langsung kritik. Ya, risiko disenangi, dibenci, ya itu urusan belakang. Karena kita percaya akan adanya Tuhan. Ya,
Tetapi itu sebagai sesama aparat, kalau mau melaporkan oknum, kalau bisa diawali daripada berjenjang, ya, sesuai rantai komando. Ya, apalagi di Polri itu kan ada propam, dan semoga ditindaklanjuti, tidak boleh tebang pilih. Makanya kalau saya itu, kalau orang kayak Pak Setiabudi mungkin mau di PTDH apa mungkin mau dipecat, kalau saya bilang jangan. Itu rugi tuh negara ini, rugi Polri itu kalau orang-orang jujur malah disalahkan, rugi. Karena mau tidak mau, dengan era digital yang ada, perkembangan digital, media sosial, semua ke depan akan transparan. Apalagi ya kita mau memasuki era kepemimpinan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, semua akan serba transparan. Jadi bagi siapapun, mereka-mereka yang suka mengambil hak orang lain, yang suka korupsi, berhentilah kalian. Ya, berhenti. Karena apa? Negara ini bisa besar, institusi bisa besar, ya, keadilan bisa terjadi kalau semua itu sesuai jalurnya. Kejujuran, ya, keterbukaan, transparansi. Ya, saya salut ya sama Pak Setiabudi ini. Dan mudah-mudahan ini, ya, Pak Kapolri juga saya tahulah bahwa beliau itu tidak tebang pilih. Ya, beliau itu tegas. Ya, tegas. Tetapi juga memiliki cinta kasih, ya, yaitu memberikan peringatan dulu. Jadi tidak langsung diponis, tidak langsung dihukum, tapi masih memberikan dulu pemahaman. Dan saya kira untuk Polri saat ini kan semakin baik, ya, semakin bagus. Ya, di mata masyarakat juga semakin bagus daripada sebelum-sebelumnya. Artinya sudah ada perubahan. Karena tidak ada memang yang sempurna, tidak ada institusi yang sempurna. Nah, oknum-oknum ini kan yang harus kita perbaiki. Karena yakinlah, pemuda-pemudi di negeri ini ngantri di luar sana untuk bisa masuk menjadi anggota Polri. Jadi sekali lagi, saya salut dengan Pak Setiabudi ini. Sekali lagi saya hormat. Saya paling senang dengan orang yang lurus, ya, yang mau menyampaikan yang benar itu benar. Cuma mungkin harus dipolis sedikit, ya, biar tidak kelihatan ekstrim. Ya, biar tidak kelihatan ekstrim. Karena apa? Kita semua mau mati, kawan. Tidak ada yang dibawa kecuali kebaikan kita masing-masing. Jadi sekali lagi kepada siapapun di negeri ini, ya, jangan salah gunakan wewenang. Kalau jadi pejabat, jangan korupsi. Jika jadi pejabat, ya, jangan mengambil hak yang bukan hak. Ya, karena itu sangat tidak baik. Ya, dan itu juga dilarang oleh ajaran agama. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Semoga Pak Setiabudi tetap di Polri. Dan saya lihat konten-kontennya itu edukasi luar biasa. Mantap. Salam presisi.